Silakan duduk kembali semuanya. Ya, kita sudah banyak belajar tentang orang-orang yang diurapi, diberkati dan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ya, kita sudah belajar banyak tentang wanita-wanita itu. Yang pertama kali saya masih ingat, kita belajar dari siapa? Yang pertama kali siapa? Tokoh-tokoh yang wanita yang kita belajar pertama kali, khotbah pertama kali itu Maria Magdalena. Ya, sekarang tokoh yang ketujuh. Ya, siapa tokoh ketujuh itu? Saya tertarik untuk kita belajar dari seorang yang sangat terkenal, yaitu Ratu Negeri Seba. Ya, Ratu Negeri Seba, atau yang biasa kemudian kita mengenal dengan Ratu Seba. Ya, diambil daripada 1 Raja-Raja pasal 10, nanti boleh baca sendiri di rumah. Ya. Tokoh kita kali ini seorang ratu, ya. Dan mengapa kita masukkan sebagai salah seorang yang mengalami transformasi? Ya. Kenapa kita masukkan sebagai salah satu seorang yang mengalami suatu perubahan dahsyat dalam hidupnya? Ya. Mari kita tahu, kita mau cari tahu ya, kita gali. Ya, ada apa dengan dia? Ya, berita tentang hikmat dan keberadaan Salomo putra Daud beserta kejayaan dan kemakmuran kerajaannya rupa-rupanya telah sampai kepada sebuah negeri di Arabia, itu kira-kira bagian barat daya, yang dikenal karena perdagangannya dengan India dan kekayaannya yang melimpah-limpah. Kalau kita melihat Mazmur pasal 72 ayat 15 dan juga Yesaya 60 ayat 6. Kemudian mendengar tentang keberadaan Salomo dan kerajaannya, oleh karena Tuhan Ratu Negeri Seba ini menginginkan untuk bertemu langsung dengan Salomo. Dia pengen tahu seperti apa yang diberitakan orang tentang dia. Dia bukan tipe wanita yang gampang percaya berita-berita yang dia terima. Dia tidak mudah percaya perkataan-perkataan para saudagar, orang-orang kepercayaannya, orang-orang dekatnya. Dia ingin bertemu, sungguh enggak sih? Ya, apa yang diceritakan banyak orang tentang raja ini? Dan benarkah itu semua terkait dengan Tuhan yang disembah oleh mereka? Mungkin Ratu Seba ini berpikir, aku tidak mudah percaya, itu harus diuji. Mungkin demikian pikiran sang ratu. Aku akan menyiapkan teka-teki yang sulit untuk dijawab sebagai bukti bahwa dia disertai oleh Tuhannya. Ya, mungkin banyak sekali pikiran-pikiran yang kemudian ada di benak Ratu Seba. Perhatikan 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 3. Bisa ditayangkan. Ketika Ratu Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ya, mengujinya dengan teka-teki. Kalau dia bisa menjawab teka-teki yang sulit yang aku ajukan, pasti karena Tuhannya. Selanjutnya dikatakan, ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anakku semuanya, ketika dengan mata kepala sendiri menyaksikan tentang budaya, ya, tentang peribadatan, ketertiban, sopan santun, dan etika pergaulan kerajaan dan orang-orang di dalam kerajaan Salomo,
dikatakan apa? Maka ratu tercengang. Ya. Ayat 4 sampai 5, maka tercenganglah ratu itu. Kaget. Ketika kemudian sungguh ketemu Salomo, diajak pesta, makan bersama, sedemikian tertib pelayan-pelayannya. Dengan baju yang bagus, yang bersih, dengan cara mereka berdiri dan cara duduk pembesar Salomo yang tertib. Ini membuat Ratu Seba terheran-heran. Rupanya ada banyak hal yang belum dia ketahui. Dan dari kunjungannya itulah dia banyak belajar sebetulnya. Kadang-kadang saya berpikir, gereja ini sekarang gereja mendunia. Artinya banyak orang dari segala penjuru datang ke gereja ini untuk menerima urapan. Ya, kemarin dari Tuban bawa emas di tangannya. Maksud saya debu emas, amin, emas. Ya itu benar kan emas ya. Sampai mau pulang itu masih ada bu, masih Pak, semangat ya di tangannya. Banyak orang dari mana datang ke tempat ini, melihat kemuliaan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, untuk menerima kelegaan. Tetapi kadang-kadang saya berpikir, saya percayakan semua ini kepada anak-anak saya, untuk menyambut para tamu yang jauh-jauh. Dan biarkan kita ini sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menginspirasi, seperti halnya orang-orangnya Salomo. Ayat 4 sampai 5 dijelaskan bagaimana cara pelayan-pelayan itu meletakkan makanan di meja. Itu juga menjadi perhatian Ratu Seba. Saya tidak tahu di tempatnya dia kayak apa orang menyajikan makanan. Tapi pada waktu orang-orang Salomo itu menata makanan, itu luar biasa. Cara mereka berbaju pakai seragam, ini juga membuat Ratu Seba terinspirasi. Kemudian pembesar-pembesarnya duduknya rapi, ini juga membuat Ratu Seba tercengang. Nyatalah kebesaran daripada kerajaan Israel dan Yehuda. Kita lihat ayat yang ke-6. Saya lanjutkan. Dan ia berkata kepada raja. Terus ditayangkan ya ayat yang ke-6. Karena saya tidak membaca seluruh satu perikop. Ya, saya cuplik-cuplik saja. Jadi tolong ditayangkan ayat 6. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Disinilah ratu yang tidak mengenal Tuhan itu menyadari bahwa hikmat dan kekayaan yang ada pada Salomo bukan berasal dari pendidikan Salomo, bukan berasal dari kekuasaan kedudukan Salomo sebagai raja yang berkuasa, atau yang daripada manusia, termasuk dari ayahnya Daud. Tetapi sesungguhnya semuanya itu dia dapatkan dari Allah Israel, Tuhan yang hidup. Tuhan nenek moyangnya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.
ayat yang ke-9. Kecil-kecil ya tulisannya ya, tapi saya harapkan kita bisa baca jelas. Ayat ke-9, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu saudara sekalian, ratu ini mengakui dengan jujur melalui mulutnya sendiri bahwa tanpa Tuhan tidak akan ada hikmat, tidak ada kekuasaan dan kekayaan. Bahwa ini disadari dengan sungguh oleh Ratu Sheba. Bahkan saya katakan tidak akan ada apapun juga pada diri kita tanpa Tuhan. Tidak ada apapun yang akan kita terima tanpa Tuhan. Saya bisa berbicara karena saya mengalami ini. Pada waktu semuanya fokus kepada diri saya tampak berhasil. Tapi sebetulnya tidak ada apapun yang bisa saya banggakan dan saya nikmati. Tapi pada waktu kemudian saya berbalik kepada Tuhan, banyak hal berkat yang bisa saya nikmati. Saya percaya Ratu Negeri Sheba telah mengalami pencerahan dan mengalami transformasi dalam hidupnya setelah kunjungannya itu. Suatu pengalaman yang sangat berharga, melebihi emas dan perak. Suatu pengalaman yang bagi dia dahsyat, mengubah semua pikirannya, paradigmanya, mengubah dan berpindah ya kepada pemahaman seperti yang dimiliki oleh Salomo. Kemudian dengan sukacita Ratu Sheba melakukan sesuatu yang juga luar biasa. Saking sukacitanya, kita baca ayat selanjutnya. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu untuk menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Kayu cendana pada waktu itu sangat-sangat berharga. Tidak hanya hari ini, tapi sudah sejak dulu, bahkan itu barang yang mahal, yang sangat berharga. Menariknya juga ayat 13 dikatakan begini. Dan Raja Salomo memberikan kepada Ratu Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Perhatikan kata-kata yang luar biasa ya yang diucapkan Raja Salomo. Sebagai gantinya atas kunjungan muhibah ini, ya, dia mengatakan kepada Ratu Sheba, minta apa saja yang dikehendaki, maka semuanya itu akan diberikan. Coba bayangkan. Saya kadang-kadang membayangkan juga, pada waktu itu kita memberikan segala empati, simpati, perhatian, dan hak yang sebetulnya milik Raja, yaitu Kristus, kita kembalikan kepadanya. Saya percaya Raja di atas Raja juga akan mengatakan, nak,
mintalah kepadaku apa saja dan aku akan berikan kepadamu. Dan itu dimulai dari apa? Bayar harganya dulu, menabur dulu, baru kemudian kita bisa menikmati tuaiannya. Ratu Seba membawa yang dia miliki. Dikatakan bahkan rempah-rempah yang terbanyak yang belum pernah terjadi. Batu emas permata diberikan untuk raja. Tetapi sekembaliannya sesuatu yang di luar dugaan. Apa saja yang kau minta, aku berikan. Apa yang terjadi di alam nyata, cerminan daripada alam roh. Terlebih juga Bapa kita di surga. Pada waktu Elia menabur dengan air di atas mezbahnya, maka kekeringan yang bertahun-tahun di Israel seketika turun hujan, menabur air, turun air, dan lebih banyak daripada yang ditabur oleh Elia. Salomo ketika ditanya oleh Tuhan, minta apa saja aku berikan. Salomo cuma minta apa? Aku minta hikmat. Dia tidak minta kepala musuh-musuhnya. Dia tidak minta kekayaan yang melimpah-limpah. Dia minta hikmat. Dan ketika dia minta hikmat, semua diberikan kepadanya. 1 Raja-Raja 3 ayat 50b. 1 Raja-Raja 3 ayat 5b. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kemudian 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12 dikatakan Salomo meminta hikmat. Dan ini membuat Tuhan terkesan. Dan dari sinilah dia memiliki segalanya. 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Dan aku juga apa yang tidak kuminta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Perhatikan sekali lagi, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Tapi kebanyakan daripada kita ketika ditanya minta apa, minta kaya, mesti pertama kali begitu. Jujur, mesti kebanyakan begitu ya. Karena dengan kekayaan itu kita bisa sehat, pergi ke dokter bisa bayar, kemana bisa bayar, kan begitu. Ya mau apa saja bisa gitu kan. Jadi biasanya kalau diminta pertama kali mesti kekayaan. Kesehatan juga enggak, biasanya langsung kekayaan. Memang kekayaan membuat kita bahagia kan. Tapi Salomo mengerti yang kita pelajari dari peristiwa ini. Dia minta hikmat. Dan pelajaran yang lain juga yang saya terima adalah apa? Ratu Seba ini ingin mengetahui semua kebenaran itu dan dia pergi mencarinya. Ya. Dari jauh dia pergi ke Yerusalem. Secara rohani kebenaran itu harus dicari, lalu kita dapatkan. Semua harus dicari. Kebenaran firman Tuhan harus dicari. Kasih Tuhan harus dicari. Kemuliaan Tuhan harus dicari. Dan Ratu Seba mencarinya. Sekali lagi pada akhir kunjungannya Salomo memberikan kepada Ratu Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya. Terlebih Kristus pada hari ini.
Bapak Ibu bisa menangkap firman Tuhan ini? Amin. Bisa menangkap firman Tuhan hari ini? Semuanya pakai berdiri. Angkat tanganmu. Bapakku ya Abaku, lihat tangan-tangan ini. Lihat tangan-tangan ini. Hari ini Tuhan, biarkan kami mengalami transformasi seperti ratu dari Sheba itu mengalami transformasi dalam hidupnya. Biarkan juga setiap firman Tuhan yang kami dengar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mengubahkan kami semua, menginspirasi kami semua untuk hidup sejalan dengan firman Tuhan. Kami menyadari sekarang apa yang dialami oleh Ratu Sheba, bahwa semua berkat hanya berasal dari Tuhan. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi hanya Tuhan. Dan biarkan Bapa, hikmat yang daripada Tuhan, biarkan terus ditambah-tambahkan kepada kami semua. Hikmat untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang perlu dikerjakan dan yang tidak perlu dikerjakan, sehingga hidup kami selalu sejalan dengan kehendak Bapa, tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Hikmat untuk menimbang, biarkan ada atas kami semua. Mari Tuhan, dicurahkan. Kami angkat tangan sebagai tanda kami siap dilimpahi hikmat daripada surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami kekuatan untuk kami terus mencari kebenaran Kristus Tuhan. Biarkan kami tidak puas diri dengan apa yang ada pada kami saat ini, tapi kami terus mencari dan mencari Engkau, mencari kebenaran-Mu, mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah, juga biarkan semuanya daripada kami boleh menikmati ini, menikmati segala kemurahan Tuhan. Tutup bungkus firman Tuhan, jangan biarkan berlalu dari hidup kami, tapi kami akan mengerjakannya. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Haleluya.